Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin dan tak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah beserta malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu di dalamnya pastilah banyak keajaiban yang kita dapatkan. Dan salah satunya ini nanti saya akan menceritakan tentang sebuah kisah nyata yang terjadi pada salah satu seorang sahabat kita atau saudara kita. Bagi teman-teman semuanya yang mempunyai testimoni ataupun mempunyai sebuah kisah cerita nyata dari keajaiban membaca sholawat, bisa menghubungi nomor WA saya atau kalian bisa mend-DM pada Instagram saya yang bernama Miss Aini Berbagi. Di video ini nanti yang akan saya ceritakan, yang akan saya share berbagi pengalaman mengenai keajaiban dari sholawat yang terjadi pada salah satu sahabat dan juga saudara kita yang bernama Mbak Dina. Jadi cerita singkatnya, Mbak Dina Rahmasari ini sebenarnya sudah melakukan sholawat ya dari bulan Agustus kemarin. Nah, tepat pada tanggal 8 Agustus Mbak Dina ini mendapatkan arisan. Yang namanya arisan kan juga rezeki ya. Kalau kita tunggu-tunggu ternyata arisan belum keluar atau loterinya belum keluar. Itu adalah yang pertama kali, keajaiban pertama kali dia mendapatkan arisan. Kemudian dari tanggal 24 Mbak Dina ini berusaha untuk mengistiqomahkan mulai dari membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat sunnah. Nah, diistiqomahkan. Dan lagi mendapatkan keajaiban lagi ketika tanggal 31 Agustus kemarin ya. Jadi Mbak Dina ini yang biasanya karena bekerjanya itu adalah work from home atau WFH gitu ya. Kan kalau bekerja WFH itu kan gajinya juga akan dipotong ya, karena kita tidak bekerja full seperti biasanya di kantor ataupun di sekolahan. Tapi alhamdulillah Mbak Dina ini gajinya itu tidak dipotong sama sekali. Ini juga termasuk dari rezeki yang luar biasa yang didapatkan oleh Mbak Dina. Kemudian belum lagi suatu saat itu Mbak Dina ini memiliki keinginan untuk makan sesuatu. Itu ada aja rezeki berupa makanan yang datang. Demikian juga pada akhir bulan yang namanya kita yang gajiannya di awal ya. Jadi ketika akhir bulan itu kan kita juga pasti yang namanya keuangan sudah menipis gitu ya. Jadi mau beli minyak juga susah, mau beli makanan yang lain juga susah. Alhamdulillah pada waktu itu rezekinya dari Mbak Dina ini yaitu mendapatkan kiriman 5 liter ataupun mendapatkan kiriman sembako dari tetangganya. Ini juga luar biasa ya. Jadi mendapatkan rezeki, entah itu mendapatkan gaji yang tidak kepotong, kemudian mendapatkan makanan. Nah, ini merupakan keajaiban dari sholawat tersebut. Dan akhirnya setelah mengetahui banyak keajaiban, Mbak Dina ini berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dari sholawatnya, ibadah yang lainnya. Jadi ditingkatkan terus dengan harapan semoga hidupnya itu lebih berkah lagi, rezekinya lebih mengalir deras lagi. Dan untuk cerita lengkapnya kita akan membaca pada WA dari Mbak Dina ini. Ini langsung kita baca ya. Di sini kan ada temannya yang bertanya, adakah di sini yang sudah pernah merasakan yang namanya keajaiban sholawat? Akhirnya Mbak Dina ini juga bercerita, saya baru ikut sholawat itu di bulan Agustus. Jadi dia mulai ikut sholawat pada bulan Agustus. Cuma belum istiqomah sholat. Walaupun dia sudah sholawat, membaca sholawat, tapi sholatnya itu belum istiqomah. Kita juga nggak tahu ya, orang itu kan macam-macam, juga ada yang istiqomah sholatnya duluan, ada istiqomah sholawatnya duluan, tapi lebih baiknya lagi kalau istiqomah dua-duanya. Jadi sholat fardunya, sholat yang wajib kita lakukan itu juga harus dilakukan, baru dikasih tambahan dengan sholawat ataupun sholat sunnah amalan yang lainnya.
Tanggal 8 Agustus nama saya keluar di arisan. Ini rezekinya, arisannya keluar. Kalau kita membutuhkan uang, kemudian arisan keluar itu Masya Allah, senang sekali ya. Kemudian tanggal 24 Agustus saya mulai istiqomah. Dari sholat wajib dan sunnah, membaca sholawat, membaca Al-Quran. Alhamdulillah mbaknya ini tanggal 24 Agustus mulai istiqomah dari sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran beserta membaca sholawat. Kemudian yang harusnya tanggal 31 Agustus itu saya terima gaji nggak full karena ada potongan WFH, tapi yang saya terima full tanggal 5 Septembernya nama saya keluar di arisan lagi Kak. Masya Allah, ini jadi 1 bulan dia dapat 2 gitu ya. Agustus dia dapat arisan, kemudian September tanggal 5 September dia mendapatkan arisan. Dan alhamdulillahnya lagi gajinya tidak jadi dipotong, jadi dikasih full walaupun WFH. Kemudian belum lagi tiap hari ada aja dapat rezeki makanan dari tetangga. Jadi makanan dari tetangga itu mengalir ada aja gitu. Pernah itu Kak, pas tanggal 2 di bulan Agustus, aku kehabisan minyak makan sama beras. Kayak tadi saya sudah menceritakan, kalau di tanggal tua, akhir bulan gitu ya, biasanya kan kita juga lumayan belum gajian, ini sudah akhir bulan, apa-apanya menipis gitu ya. Kemudian aku kehabisan minyak makan sama beras. Aku kencengin sholawat sambil doa, ya Allah semoga aku bisa dapat rezeki biar bisa beli beras sama minyak. Nah dia ini bilang, ya Allah semoga ada rezeki biar saya itu bisa beli minyak. Dikencengin sholawatnya, diperbanyak sholawatnya. Pas coba kita lihat di dapur gitu ya, ternyata di dapur habis. Minyak makannya habis, berasnya habis. Ya Allah ini gimana ya, ini udah akhir bulan, gajiannya masih awal, kurang 5 hari atau kurang 6 hari tapi semuanya sudah habis. Akhirnya Mbak Dina ini kencengin sholawatnya diperbanyak kemana-mana, jalan kemana-mana sambil aktivitas diperbanyak sholawatnya. Sehabis sholat maghrib ada yang ke rumah antarin sembako. Masya Allah ya, jadi langsung didengar gitu sama Allah, ya Allah saya pas kehabisan minyak makan, saya kehabisan bahan makan, semoga dikasih rezeki untuk bisa membeli bahan-bahan itu. Alhamdulillahnya langsung dikasih nih, habis maghrib ada yang datang ke rumah ngasih sembako. Salah satu isinya ada beras 5 kilo sama minyak makan. Alhamdulillah gitu ya, beras 5 kilo sama minyak makan. Coba kalau dikruskan, beras umpama 9.000 kali 5 kilo sudah 45.000, belum minyak gorengnya. Minyak gorengnya itu 1 liter seharga 17 sampai 20.000. Nah tinggal mengalihkan kan, alhamdulillah ini banyak rezeki. Karena selanjutnya ditanya dari mana, orangnya cuma bilang ada titipan Mbak. Jadi mendapatkan sembako itu dia tidak tahu siapa pengirimnya, dari mana. Oh ini ada titipan, jadi tanpa ada nama. Ini benar-benar rezeki dari Allah ya. Kalau enggak Allah yang memberikan kita juga enggak tahu. Alhamdulillahnya lagi sampai sekarang saya tetap istiqomah. Masya Allah, ini loh ya yang perlu kita jalankan. Yang ini hal atau nasihat dari Mbak ini adalah yang terbaik. Ini kita tetap istiqomah, saya harus tetap istiqomah dalam menjalankan amal ibadah ini. Dia bilang seperti itu. Dan terus belajar tentang agama. Dia terus memperbarui belajarnya tentang agama. Dulu jilbab buka tutup, alhamdulillah sekarang istiqomah. Masya Allah gitu ya. Jadi mbaknya ini luar biasa, ada peningkatan luar biasa, istiqomah dalam amalan ibadah, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran sama sholawat, beserta amalan lagi. Dia itu yang awalnya buka tutup jilbab ya, sekarang sudah istiqomah. Masya Allah, ini juga luar biasa. Jadi dikasih sama Allah nggak hanya materi berupa dunia aja, tetapi jalan untuk menuju ke akhirat juga. Dikasih ketenangan, dikasih rezeki melimpah, arisan keluar, kemudian gajinya tidak kepotong, makanan banyak berdatangan.
Dan juga ketika dia itu kehabisan, maka Allah mengasih hal yang seperti itu. Dan juga bisa menjalankan istiqomah dalam belajar ilmu agama, dan juga bisa menjaga auratnya. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, ketika kita itu yakin dan benar-benar pasrah sama Allah, setelah melalui usaha, insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Entah jalannya itu apa, kita tidak tahu. Jadi jangan hanya kita itu mengeluh, oh saya nggak punya uang, saya habis makanannya, kemudian telepon ke sana ke sini tanpa dibarengi dengan doa. Insya Allah itu juga tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita sudah berusaha, umpama pas kehabisan uang, waktunya jatuh tempo untuk ngelunasin, kemudian berusaha ke sana ke sini dibarengi dengan doa dan juga sholawat, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Entah jalannya itu melalui apa, tapi Allah di situ ikut campur tangan di dalam permasalahan seseorang. Dan yang lebih penting lagi, marilah kita berusaha belajar untuk istiqomah melakukan amalan ibadah, terlebih lagi meningkatkan amalan-amalan ibadah tersebut. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, marilah kita berusaha semaksimal mungkin melakukan hal yang terbaik, berusaha dengan sekuat tenaga dan meyakini bahwasanya Allah itu maha segalanya. Ketika kita punya sebuah permasalahan, katakan pada masalah itu bahwasanya kita itu punya Allah yang maha mengetahui atas segalanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.